Baik, selamat sore buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar. Sebelum itu saya memperkenalkan diri, saya Yelin dari Linggang Lape, Kota Barat, dan mengajar di agama Katolik di Pekerti di SMP 2 Bangunsari ini sudah 19 tahun. Dan saya mengajar kalian dari kelas 7 sampai kelas 8 dan 9. Tadi beberapa dari kalian sudah saya kenal nama-namanya dan saya tulis nama-namanya. Dan pada pagi hari ini kita belajar yang pertama-tama itu manusia sebagai citra Allah. Tetapi sebelum itu saya mengabsenkan kembali, siapa tahu ada yang keluar. Pak Yosef dengan saya, Pak T. Hadir. Oke, saya sebut. Baik, untuk Sebut itu nama. hanya beberapa saja ya. Ya, sebut nama aja, Bu. Baik, Pak. Untuk tema hari ini adalah sebagai manusia sebagai citra Allah. Sebagai citra Allah, aku citra Allah yang unik. Bagaimana unik ya, unik. Baik. Unikan kita itu sebelum kita masuk ke situ, saya minta kepada Nak Yosef untuk membawa kita ke dalam doa. Itu silakan maju ke depan, Nak Yosef. Ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih dan bersyukur atas berkat dan penyelenggaraan kepada kami semua, sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul untuk memulai kegiatan belajar mengajar kami. Semoga kegiatan belajar mengajar kami ini dapat bermanfaat bagi kami dalam pertumbuhan dan perkembangan iman kami sebagai peserta didik di sekolah, sebagai anak di rumah, sebagai anggota gereja di gereja. Doa dan semua ini kami sampaikan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, doa yang indah sekali. Terima kasih, Nak Yosef. Baik, kita memasuki kegiatan hari ini. Saya membentuk kelompok, hanya 2 kelompok saja ya. Sebelah kiri itu di Yosef, sebelah kanan oleh Nak Tri. Diskusi nanti hanya 2 saja biar agak cepatnya. Terus menulis refleksi pribadi tentang memahami mereka sebelum dan setelah itu, memahami, kalian bisa memahami dan mengerti bahwa hidup kita itu unik, dari keseluruhannya unik ya. Saya sedikit grogi ya anak-anak kalian, karena kalian ini adalah siswa baru, karena caplik dan ganteng semua jadi agak-agak grogi. Jadi maklum ya anak-anak. Baik, untuk itu kalian harus bisa memahami dalam mata pelajaran kita hari ini. Selain itu dapat memahami diri untuk bersyukur atas sebagai citra Allah, yang mana kita, saya dan kamu adalah citra dengan Allah segambar dengan nyata. Dia punya pribadi yang unik sekaligus membedakan kita dari Allah, ya. Membedakan kita dari Allah. Begitu juga kita sebagai manusia itu mempunyai kedua orang tua kita serupa dan gambaran dari kedua orang tua kita, tetapi sekaligus membedakan dari orang tua kita. Itu yang harus kalian pahami anak-anak. Dengan demikian kita syukur atas hidup kita masing-masing. Maka dengan pelajaran hari ini saya menekankan pada kata-kata syukur dan bisa berdoa mengucap syukur. Untuk hal itu kita masuk yang berikutnya adalah kegiatan yang unik dalam kehidupan kita. Saya ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, selama ini pernahkah kalian bersyukur dalam kehidupan kalian masing-masing? Kelompok Yosef. Nak Yosef, pernahkah bersyukur? Nak Yosef, pernahkah bersyukur
ini? Pernah, Bu, atas rahmat usia yang Tuhan berikan kepada saya ketika saya Berulang. berulang tahun. Terima kasih, Nak Yosef. Sangat indah sekali. Memang kita memang harus banyak-banyak bersyukur. Dan kelompok Nak Tri bagaimana? Pernahkah bersyukur bagi pengalamannya, Nak Tri? Tiap hari, setiap pagi, Bu, itu selalu ibu saya itu meriksa sudah doa belum, dan biasanya diajari terima kasih sudah bisa bangun. Jadi tiap pagi jam 5:30 itu selalu berdoa, Bu. Baik, terima kasih, Nak. Berarti kalian semua setiap hari itu diajarkan oleh orang tua untuk bersyukur dan berdoa. Begitu juga kelompok yang Yosef itu mereka sangat menekankan sekali pas ulang tahun mereka bersyukur sekali. Maka dengan demikian kita ini harus pantas dan untuk bersyukur senantiasa serupa dan segambar dengan Allah. Dan sekali lagi saya menekankan bahwa kita ini adalah serupa dan segambar Allah, tetapi sekaligus membedakan kita dengan Allah, begitu dengan orang tua. Orang tua di rumah sering sekali untuk menekankan kita untuk belajar bersyukur dan berdoa. Kadang-kadang kita sebagai anak itu lupa untuk bersyukur dan berdoa seperti itu. Kalaupun ingat, tetapi begitu asik sendiri biasanya. Tapi orang tua tidak henti-hentinya untuk mengandalkan kita untuk bersyukur. Semuanya seperti itu. Dan kemudian sekali lagi kita tekankan dalam kehidupan kesehari-hari kita, di mana kita bersama-sama dengan orang lain itu tidak boleh kita itu menghina orang lain, tapi kita harus sama-sama. Kalau kita menghina teman kita, misalnya teman kita itu tidak ada kakinya atau jerawatan atau dengan gambar lain, itu tidak boleh menghina, berarti kita itu menghina Allah yang menciptakan mereka. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari harus banyak berbuat baik. Dalam berbuat baik, anak-anak harus ingat, dalam berbuat baik itu harus disertai kebenaran. Dalam kehidupan kita harus disertai kebenaran. Kalau kita menolong orang harus disertai kebenaran. Dalam arti supaya kita menekankan bahwa syukur atau namanya gambaran dalam pribadi kita itu ada Allah yang berdiam dalam diri kita. Contohnya, misalnya contoh yang anak-anak kita ini lihat seorang yang kelaparan di sana, mengemis kelaparan, kita mau menolong orang tersebut. Tetapi kita karena kita tidak ada apa-apa lalu kita merampok. Misalnya rumah orang yang kaya lalu memberi hasil rampok kita itu kepada pengemis itu tadi, itu salah. Berarti kita berbuat baik itu dalam kesalahan. Jadi pada itu Ibu mengajarkan kepada kalian bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus berbuat baik disertai kebenaran agar diri pribadi Allah itu ada dalam diri kita. Karena kita itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat unik dan luar biasa sekaligus membedakan dengan Allah lainnya. Seperti itu anak-anak. Dan saya mohon kepada anak-anak juga harus mengerti dan memahami ikut serta dalam kegiatan sehari-hari, baik itu ibadah harian, doa novena, dan juga saya mengharapkan pada anak-anak dan seperti tahun-tahun sebelumnya, saya selalu memberi tugas kepada anak-anak untuk ke gereja, untuk melatih dirinya untuk bersyukur dengan bersama-sama ke gereja. Karena hidup kita itu tidak pada hanya berdoa saja di rumah. Oh, saya sudah berdoa di rumah, saya nggak suka ke gereja, biar aja saya di rumah. Karena di rumah itu adalah saya sudah berdoa bersama orang tua dan saya pribadi berdoa karena urusan saya dengan Tuhan itu. Saya tidak mau seperti itu, tapi saya pada anak-anak setiap minggu harus ke gereja dan punya catatan kecil tentang homili, tentang ayat dari itu dan tanda tangan yang memimpin misa pada hari itu. Karena kalian harus diajarkan, dipaksakan untuk masuk gereja agar kalian menjadi terbiasa untuk masuk ke dalam gereja. Seperti itu anak-anak. Nanti di akhir dari kegiatan kita nanti saya minta kalian selalu bisa menunjukkan diri kalian itu menjadi pribadi yang unik sekaligus kalian itu sangat spesial di mata orang lain. Dengan demikian anak-anak saya mohon kalian bisa tadi sudah kita mengerjakan kelompok
saya sudah membagikan ke kelompok maksud Ibu, dan saya ingin kalian mengerjakan ini dalam setiap kelompok, dan ketuanya adalah Yosef dan Tri, yang mana kalian berdua ini adalah ya sangat menonjol yang di sini, yang tidak malu-malu dan mungkin sangat spesial dari yang lain ya, karena yang lain pada diam semua anak-anak. Jadi saya minta keduanya ini mengisi ini untuk refleksi kita, tetapi hanya mengisinya saja lalu membaca ya ke depan. Menurut kalian bagaimana? Seperti itu. Untuk itu saya mohon kepada kalian semua mengerjakan, saya beri kesempatan berapa menit untuk mengerjakan, lalu nanti saya tampilkan satu-satu. Oke, silakan untuk Tri dan Yosef ya. Baik Bu, boleh saya mulai terlebih dulu Bu Yeli? Tri silakan. Baik, saya ingin menjawab 3 pertanyaan ini mulai dari pertanyaan yang pertama. Apakah kamu merasa bahwa citra Allah adalah unik dan tak terbandingkan? Ya, benar Bu. Citra Allah itu sangat unik dan tidak terbandingkan. Nah, kemudian apakah pemahamanmu tentang citra Allah yang unik memberikan inspirasi dan arah dalam kehidupan sehari-harimu? Jelas. Jelas, Bu. Jadi karena saya merasa unik, saya merasa diri unik dan bangga, dan saya berkeinginan untuk mengembangkan keunikan saya. Ya, tapi hanya aja memang kadang juga minder, Bu. Kadang juga ada rasa minder. Kemudian yang ketiga, apakah kamu memiliki kesadaran akan pentingnya menghargai dan menghormati setiap individu sebagai citra Allah tanpa memandang perbedaan jenis kelamin? Betul sekali, Bu. Ya, semua manusia, orang mau orang miskin, orang kaya, laki-laki, perempuan, di hadapan Allah martabatnya adalah sama. Allah mengasihi saya, Allah mengasihi orang-orang di sekitar saya. Apakah benar Bu Yelin jawaban saya? Baik, sangat benar sekali, Nak Tri. Memang begitulah harusnya manusia seperti itu ya, dan saya mengharapkan kalian juga bisa tidak memahami kondisi kita sebagai manusia. Kadang-kadang sisi kemanusiaan kita itu lemah, dan kadang-kadang juga sisi kealahan kita itu yang luar biasa. Bagaimana kita menekan hal itu untuk beriringan berjalan bersama-sama agar kita tetap di jalan yang benar. Ingat anak-anak, kita harus tetap di jalan yang benar. Dan saya minta kepada kelompok yang kedua, yaitu Yosef. Nak Yosef silakan maju, Nak. Saya akan menjawab pertanyaan, apakah kamu merasa bahwa citra Allah adalah unik dan tak terbandingkan? Ya, saya sama seperti teman saya Tri. Jadi saya memang merasa bahwa saya lain daripada yang lain diciptakan oleh Tuhan. Beda. Yang kedua, apakah pemahamanmu tentang citra Allah yang unik memberikan inspirasi dan arah dalam kehidupan sehari-harimu? Ya, karena saya citra Allah yang unik memberi saya perbedaan yang lain dari yang lain, maka saya merasa bersyukur kepada Tuhan atas keunikan yang diberikan. Pertanyaan yang ketiga, apakah kamu memiliki kesadaran akan pentingnya menghargai dan menghormati setiap individu sebagai citra Allah tanpa memandang perbedaan jenis kelamin? Ya, saya memiliki kesadaran untuk menghormati orang lain yang lain daripada saya sebagai citra Allah yang patut dihargai, dihormati, dan disayangi. Terima kasih, Ibu. Baik, jawabannya sangat luar biasa, keren-keren ya, dalam satu kelompok yang mana ketuanya sangat energik semua ya. Jadi saya sangat berterima kasih atas kerjasama dan bisa membantu saya untuk menjelaskan kepada anak-anak yang lain. Dan yang lain tolong selalu
aktif juga ya dalam kegiatan kelas kita pada berikutnya. Memang kehidupan kita sangatlah unik, berbeda dari yang lain, di mana kehidupan kita yang unik itu kita punya keinginan, kemauan, dan juga kita juga bisa menangis, bersedih, dan juga kita juga kondisi dan keadaan kita juga biasanya unik. Misalnya ada yang suka menyanyi, ada yang suka berjoget, ada yang suka seperti itu, sekaligus ada yang kadang-kadang lupa dan lemah untuk berdoa kegiatan hari-hari ke gereja ya. Sama ya. Ada yang seperti itu, ada yang sama, ada yang berbeda. Apa pemahamanmu tentang citra Allah yang unik, inspirasi dalam dalam kehidupan sehari-hari? Memang seperti itu, kita selalu unik dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka demikian pelajaran kita hari ini. Saya rasa ada pertanyaan dari anak-anak tidak? Semua Baik. sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya. Saya singkat saja karena kita kegiatan hari ini ada kegiatan lain setelah ini. Jadi saya singkat saja ya. Jika minta ada sesuatu dan lain hal misalnya nanti akan kita jawab di minggu yang akan datang karena kita akan ada pertemuan lagi dalam metode yang hampir sama yaitu ini. Jadi sekali lagi saya nekankan untuk anak-anak yang baru kelas yang baru ini supaya kalian bisa memahami teman-teman yang lain dan juga saling mengasihi satu sama lain. Misalnya temanmu itu cacat atau dia banyak jerawat dan lain sebagainya, jangan menghina, jangan dihina ya, karena kalau kamu menghina berarti sama saja kamu menghina Allah itu sendiri. Yang kedua, berbuat baiklah dalam kehidupanmu, saling tolong menolonglah dalam kehidupanmu. Jangan sampai kalian itu lupa diri untuk menolong orang lain. Tetapi menolong orang lain harus disertai kebenaran ya. Anak-anak yang saya ingatkan tadi, kalau kita berbuat baik harus disertai kebenaran. Yang ketiga, nanti saya pengen kalian punya kegiatan hari Minggu harus ke gereja. Jadi hari Minggu ke gereja, nanti buat tanda tangan itu menandakan bahwa kalian itu ke gereja dan minggu depan dikumpulkan kepada ibu dan saya melihat. Nah, jangan ada alasan lain ya, harus ke gereja. Baik, anak-anak yang terkasih, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pagi hari ini saya minta kepada ketua dari Tri untuk membawa kita ke dalam suasana doa untuk menutup doa kita pada siang hari ini. Begitu, silakan. Terima kasih Bu diberi kesempatan memimpin doa. Mari teman-teman dan Bu Yelin kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas kebaikan-Mu sehingga kami memiliki anugerah-Mu yang luar biasa. Keunikan dalam diri kami yang membuat kami bangga, yang membuat kami senang. Semoga ya Allah apa yang kami miliki bisa kami kembangkan untuk diri kami dan juga untuk pelayanan orang-orang di sekitar kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sekarang. Abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik anak-anak, silakan istirahat dan sampai jumpa minggu depan. God bless you.